الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا معه في دار الكرامة تحت لواء حمده. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan seluruh para asatidzah, para ulama, wa ala ra'sihim Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan dan keluarga, Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Aba Aqil, Al-Ustaz Ahmad Usairi, yang kita sama-sama hormati Bapak Gubernur bersama dengan jajaran para pejabat yang hadir. Kita doakan semoga Bapak Gubernur kita dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat menunaikan amanah untuk sampai ke tempatnya, dan dengan itu diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan amanah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran kita di sini adalah semata-mata ingin merayu kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sistem yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya, yang sistem itu adalah berupa nazarah, yakni berupa pandangan, berupa rahmah yang diberi. Tapi rahmah itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kepada orang karena namanya, atau karena keturunannya, atau karena jabatannya, atau nama wilayahnya atau kabilahnya. Akan tetapi nadrah, pandangan dan juga rahmah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya menepati apa yang Allah mahukan kepada dia untuk diberi nadrah. Ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Setiap hari masa yang kamu lalui ada nafahat, pemberian. Carilah pemberian-pemberian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di atas muka bumi ini adalah umpama seorang bermusafir yang sedang mencari bekal, mencari barang untuk dibawa dalam perjalanannya. Masa yang diberikan oleh Allah dalam hidup di atas muka bumi ini begitu singkat, dan tidak seorang pun daripada kita melainkan akan pergi meninggalkan dunia ini. Tetapi kepergian kita daripada dunia ini bukan sebagai satu pengakhiran, tetapi sebagai satu permulaan kepada hakikat kehidupan. Bila diberi perumpamaan hidup di dunia ini adalah umpama orang yang menanam, dan bila sudah meninggal dunia tiba waktu untuk menuai atau musim panen. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat jenazah lalu, Nabi mengatakan mustarihun au mustarah. Jenazah ini sedang menuju tempat istirahatnya, atau jenazah ini adalah menjadi sebab orang lain yang istirahat dari kekejamannya. Jadi manusia hidup di dunia ini, kalau dia orang baik, bila habis umur dia istirahat. Tentunya istirahat itu tidak terjadi kecuali kalau kita kerja.
Kalau kita berusaha baru istirahat. Kalau istirahat tanpa kerja, istirahat apa itu? Oleh sebab itu, hidup di atas muka bumi ini adalah tempat untuk kita bekerja, mencari tempat-tempat turunnya rahmat untuk menjadi bekal kita ketika kita berada di alam barzakh nanti. Mereka yang berada di alam barzakh sekarang hanya dua keadaan. Imma sedang memetik buah amalnya di dunia, atau ini amal baiknya, atau sebaliknya sedang memetik buah amal jahat dan maksiatnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada melakukan maksiat di atas muka bumi ini. Kalau ada di antara kita yang tergelincir dengan melakukan perbuatan maksiat, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak tertutup mata ini daripada kehidupan di dunia ini, melainkan dalam keadaan semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sabda baginda Rasulullah menggambarkan tentang hakikat kehidupan di dunia ini yang begitu singkat. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, menceritakan tentang orang-orang yang sudah berada di akhirat. Hal itu belum terjadi, tetapi diceritakan oleh Allah dalam Quran. Karena Quran bercerita tentang masa lalu, masa lampau, bercerita tentang alam arwah. Al-Quran juga bercerita tentang masa sekarang. Al-Quran juga bercerita tentang masa depan. Al-Quran juga bercerita tentang alam barzakh. Al-Quran juga bercerita tentang alam akhirat. Lengkapnya Al-Quran sebagai panduan bagi kita umat Islam yang memberikan kepada kita penerangan segala apa yang ada di alam semesta ini ada di dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai. Kami tidak tinggalkan dalam Quran segala apapun ada dalam Quran. Mau cari apa ada dalam Quran. Digambarkan di dalam Al-Quranul Karim tentang mereka yang berada di akhirat nanti ketika menghadapi pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Dan dia menyesal seperti mana disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi, orang itu nanti hatta di surga pun menyesal karena tidak mengambil peluang untuk berbuat kebaikan di dunia. Maka mereka waktu itu yang menyesal di akhirat, termasuk daripada orang-orang yang bermaksiat, akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum yustarikhuna fiha. Mereka waktu menyesal, berteriak karena penyesalan itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, untuk beramal saleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal yang dulu kita buat di dunia. Dia banyak berbuat maksiat, maka di akhirat nanti dia menyesal. Kenapa ada kesempatan di dunia untuk beramal saleh saya tak buat? Kenapa dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal taat tapi tak digunakan? Dia menyesal. Cuma permasalahannya tak ada manfaat menyesal pada waktu itu. Allah menjawab kepada orang tadi itu yang minta kembali ke dunia. Allah berfirman, dan kita perlu untuk merenungi firman Allah ini. Katanya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku, Allah, memberikan kamu umur yang cukup untuk kamu sadar dengan umur, dan telah datang kepada kamu peringatan. Dua hal Allah sebutkan di sini. Yang pertama umur, yang kedua adalah peringatan. Umur di sini ulama memberikan banyak penjelasan, tapi singkatnya apa yang diuraikan tentang umur adalah peluang, masa dan akal fikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berfikir, dan kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk kita gunakan. Kalau tidak digunakan, itulah namanya dhaya'ul umur, menghilangkan peluang untuk kita memanfaatkan pahala dari Allah melalui umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku ini antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilun man jawaza dzalik. Tidak banyak yang lepas atau yang lebih daripada umur itu.
kata baginda Rasulullah, yakni purata. Standarnya umur umat ini antara 60-70 tahun. Bukan berarti sebelum itu tidak akan mati, atau bukan tidak bisa lebih dari 70 tahun. Yang sebelum 60 yang meninggal ada, yang lebih daripada 70 pun juga diberikan panjang umur pun juga ada. Tapi puratanya, kebiasaannya, untuk kita membayangkan bahwa perjalanan usia ini adalah kita berada di antara dua proses atau tiga marhalah yang kita lalui. Allahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan kamu itu daripada lemah, bayi masih kecil, dimandikan, disuap, dan makhluk yang paling manja daripada semua makhluk ini manusia. Mulai dari kecil semuanya dilayan oleh ibunya, disusui sampai 2 tahun. Sudah susu 2 tahun pun masih belum lagi bisa berbuat apa-apa, masih lagi diurus lagi sampai dewasa, sampai umurnya mungkin 10 tahun baru boleh masuk pergi ke pondok atau pergi madrasah untuk menguruskan sendiri. Makhluk-makhluk yang lain itu cukup singkat. Burung itu sudah mulai sedikit bergerak, diajar untuk terbang sendiri. Tapi manusia ini manjanya lebih. Allah menjadikan kamu daripada lemah kemudian kuat. Masa remaja seperti antum semua ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang besar. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wajada quta yaumihi faqad hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa orang yang diberikan aman di rumahnya atau di wilayahnya, dikasih sehat tubuh badannya dan dapat makan, maka dia sudah mendapatkan nikmat dunia dan seisinya, kata baginda Rasulullah. Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat makan. 3 ini menjadi nikmat yang besar diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita bersyukur. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kamu kuat masa remaja tadi, kembali menjadi lemah, yakni usia tua. Lemah ingatan, lemah pandangan, lemah pendengaran, lemah tenaga, lemah segala-galanya. Itu proses normal yang terjadi kepada manusia. Dengan berlalunya masa dan umur, manusia ini menuju kepada kelemahan yang kedua setelah kelemahan yang pertama. Jadi dalam proses perjalanan umur itu menuju ke lemah, jangan sampai diabaikan umur ini. Sayang kalau tidak dimanfaatkan usia muda seperti antum ini. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengambil berat tentang anak-anak muda untuk dididik, untuk mereka bijak, pintar menggunakan masa mudanya di usia muda itu. Dan hampir merata itu sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan anak muda yang dididik dengan ilmu oleh Nabi dan dididik dengan akhlak, dididik dalam bertindak, dididik dalam bersikap, dididik dalam berfikir, dididik dalam berucap. Itu didikan baginda Rasulullah kepada anak-anak muda. Pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ramai para sahabat yang kalangan mereka adalah anak-anak muda menyambut baginda Rasulullah SAW di Madinah, setelah tolak al-badru alaina sebagai sambutan kepada baginda Rasulullah, Nabi bersabda kepada mereka. Kita ingin mengambil hikmah daripada sabda Rasulullah ketika sampai ke kota Madinah. Katanya, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, beri makan, sholatlah di waktu malam ketika orang sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Yang pertama Nabi sebutkan afshus salam, yakni letihnya belum selesai, penatnya belum habis, capeknya belum hilang. Yang dipesankan oleh Nabi kepada anak-anak muda daripada kalangan para sahabat waktu itu
afsyus salam, sebarkan salam. Berbicara tentang penyebaran salam ini, hendaklah kita memandang luas arti salam. Apa itu salam? Cukup mengajak kepada kita untuk berfikir arti salam, karena yang punya nama salam itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus salam. Bukankah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah As-Salam? Ya, nama Allah adalah As-Salam, yang maha memberi keselamatan. Opening pertemuan setiap orang sesama kita, kalau ketemu satu dengan yang lain, kita akan mengucapkan salam. Seseorang itu ketika masuk dalam salat dan ingin selesai daripada salat, kita juga mengucapkan salam. Ketika masuk ke rumah, walaupun tak ada orang, kita digalakkan untuk mengucapkan salam. Jadi salam ini maknanya luas. Kandungan pada kalimat salam ini begitu merangkumi segala aspek kehidupan kita untuk kita hidup salam. Baik kita itu selamat diri sendiri dan selamat pada orang lain. Kita tidak boleh memudaratkan kepada diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain, atau menjadi sebab kemudaratan kepada orang lain. Itu kita ingin cipta salam, sehingga salam keamanan yang merupakan permintaan pertama Nabi Ibrahim ketika minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kota Mekah, Rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikan kota ini adalah kota yang aman, damai, tentram, selamat, salam. Pertama diminta oleh Nabi Ibrahim itu adalah keamanan di negeri kota Mekah, karena pentingnya menciptakan salam. Tidak mungkin tercapai salam itu kalau orang-orangnya tidak praktek dan faham apa itu arti as-salam. Nabi mengatakan afsyus salam, sebarkan salam. Baginda Rasulullah SAW memandang serius tentang salam ini, sehingga baginda tidak teragak-agak kalau ada orang yang berusaha untuk menimbulkan fitnah yang boleh merosakkan kedamaian. Nabi itu serius dan tegas bila ada orang-orang yang berusaha untuk menimbulkan permusuhan dan pertelingkahan dan perkelahian, karena itu akan merosakkan salam. Kalau aman itu tidak ada, jangan harap orang akan hidup harmoni. Oleh sebab itu, keamanan itu menjadi rukun yang dipentingkan oleh semua masyarakat. Bahkan binatang pun perlu untuk mendapatkan aman. Dalam uraian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit ketika menukil hadis Nabi Muhammad SAW, katanya sesungguhnya para malaikat itu akan mendoakan kepada orang yang belajar ilmu dengan doa kebaikan. Bukan hanya malaikat mendoakan, tapi ikan di lautan mendoakan juga. Bukan cuma ikan, semut pun di dalam lubangnya, dalam rumahnya mendoakan kepada orang yang belajar atau orang yang mengajar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, innal malaikata la yusalluna ala muallimin nasi al khair. Para malaikat itu akan mendoakan kepada orang yang mengajar. Dalam riwayat yang lain, hatta al-hitan fil bahr, hatta ikan-ikan di lautan, ikan paus, ikan apa saja mendoakan juga kepada orang yang belajar dan orang yang belajar. Kemudian hatta semut juga mendoakan. Katanya, apa kaitan ikan di lautan itu dengan semut dalam lubangnya, dalam rumahnya, mendoakan kepada orang yang belajar? Apa kaitannya? Katanya, karena ikan di lautan itu akan merasa selamat daripada kejahatan manusia. Kalau manusia itu punya ilmu, belajar dan bertakwa kepada Allah, dia tak akan menimbulkan kerosakan di lautan yang menyebabkan ikan pun akan menderita di lautnya dengan membuang bahan-bahan kimia dan seumpamanya yang bisa menyusahkan kepada ikan di lautan. Semut pun juga begitu.
ketika ada seorang yang membakar rumahnya semut, dimarah oleh Nabi SAW. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada yang berhak untuk membakar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semut pun merasa aman daripada kejahatan manusia yang memahami arti salam. Salah seorang khalifah mengatakan, saya ini takut dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kalau ada keledai yang kakinya tergelincir ketika berjalan, saya takut ditanya, kenapa tidak bikin jalan yang betul untuk keledai? Jadi binatang pun salam, binatang pun selamat. Ini arti salam merangkumi kepada seluruh alam yang dibawa oleh Nabi SAW. Beliau satu hari membonceng sahabatnya di belakang baginda Rasulullah, lewat di satu kebun milik seorang Ansar, melihat ada kandang yang menyimpan atau mengelilingi onta-onta. Nabi dilihat oleh seekor onta, dan onta itu terus menuju kepada baginda Rasulullah dalam keadaan onta itu menangis. Ya subhanallah, onta itu menangis ketika melihat Nabi SAW. Onta ada perasaan, onta ada emosional. Binatang, ya ciptaan Tuhan. Bukankah baginda Rasulullah bersabda dalam Sahihul Bukhari, Allah ini punya 100 rahmat. 1 daripada 100 diturunkan ke bumi, 99 disimpan nanti di akhirat. Yang 1 diturunkan ke bumi, kata baginda Rasulullah, rahmat ini sampai kepada binatang, sehingga ada binatang itu kadang-kadang mengangkat kakinya karena di depannya ada anaknya, diangkat supaya tak terpijak kepada anaknya, karena rahmat yang Allah kasih hatta kepada binatang, hatta kepada hasyarat, serangga. Kalau kita melihat itu di Animal Planet, tengok bagaimana induk kepada binatang itu dia jaga anak-anaknya. Kita jangan melihat takjub melihat itu, kecuali kita ini bahagian daripada rahmat yang Allah kasih kepada binatang. Satu rahmat seperti itu kesannya, supaya kita belajar daripada makna rahmat, makna salam melalui interaksi kita dengan makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seekor onta menangis mendekati Rasulullah, diusap oleh Nabi SAW, digosok oleh Nabi perutnya dan juga atasnya, dan juga bahagian daripada lehernya. Umpama kalau anak yang sedang menangis digerak-gerakkan oleh ibunya supaya berhenti atau diusap, macam itu juga Nabi buat kepada onta itu, menunjukkan betapa sikap kita kepada makhluknya Allah tidak boleh terputus daripada melihat ini makhluknya Tuhan. Diusap sampailah tenang onta itu, dan Nabi tanya, siapa Tuhan punya onta ini? Dan ana ya Rasulullah, kalau saya yang punya Rasulullah. Kata Nabi, ini onta mengeluh karena dia dipekerjakan dengan kerja yang berat, makanannya kurang. Kita mau bicara tentang hak-hak binatang sebelum hak-hak manusia. Ini onta mengadu. Yang menerjemahkan aduan onta itu baginda Rasulullah SAW, supaya kita belajar. Kalau tidak diterjemahkan oleh Nabi, mungkin orang tidak, mana ada orang mau bicara dengan onta, kecuali orang-orang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memahami mereka. Kata baginda Rasulullah, ini onta mengadu, ala tattaqillaha fi hadha, tidakkah kamu sepatutnya bertakwa kepada Allah terhadap onta yang kamu miliki? Innahu yashtaki annaka tud'ibuhu wa tuji'uhu. Dia mengadu, ini onta ini kamu pekerjakan kerjanya banyak tapi makannya sedikit sehingga dia lapar. Onta yang lain mengadu kepada baginda Rasulullah, mengatakan, kata kalau ontanya sudah mulai tua sehingga diberi makanan yang kurang karena sudah tua. Onta juga ada perasaan. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini onta saya tak pekerjakan lagi tapi saya kasih makan terus. Setelah mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsyus salam, sebarkan salam hatta kepada binatang, bro, bukan hanya kepada manusia.
Nabi sangat tegas kalau ada orang yang ingin menimbulkan kerusuhan dan pertelingkahan serta perkelahian. Seorang anak buah Sayyidina Umar bin Khattab namanya Jahjah pergi ke satu perigi sumur untuk mengambil air bersamaan dengan orang anak buah seorang Ansar yang juga pergi ke perigi yang sama untuk mengambil air. Baldi ada satu, timbanya cuma satu, yang akan mengambil air 2 orang. Maka secara kebetulan masing-masing memegang baldi itu atau timba dan sama-sama memegang. Kata Jahjah, saya dulu. Kata anak buah orang Ansor, saya dulu. Katanya saya dulu. Kata dia, saya dulu. Tarik menarik baldi. Dalam keadaan emosi seperti ini, dan ini adalah mainan daripada syaitan. Syaitan itu paling suka mengambil peluang kalau orang dalam keadaan emosi dan marah. Dan syaitan itu paling suka untuk dia mengganggu orang supaya berkelahi. Baginda Rasulullah bersabda, syaitan ini putus asa untuk disembah, tapi dia suka untuk mengadu domba. Itu kerjanya syaitan yang nomor 2. Setelah ingin disembah tidak berhasil, maka yang kedua mengadu domba. Ada pertemuan-pertemuan yang dibuat oleh syaitan dengan golongan syaitan. Syaitan pun ada meeting juga, ada musyawarat juga. Ya, diceritakan oleh Nabi SAW, kalau syaitan, ketua syaitan iblis itu jadi ketuanya untuk memimpin meeting, ditanya, apa yang sudah kamu kerjakan? Katanya satu mengatakan, saya berhasil menjadikan si fulan meninggalkan sholat. Nanti dia dapat hidayah, dia pun kembali sholat balik. Si fulan ini berhasil untuk orang tidak berpuasa. Katanya belum cukup menggembirakan apa yang kamu buat. Sudah berhasil menyebabkan orang tidak sembahyang. Tapi iblis ini kalau sudah mendengar orang atau mendengarkan syaitan lapor kepada dia, saya berhasil memisahkan pasangan dengan pasangannya. Kata iblis, ini orang yang perlu naik pangkat. Kapan? Ketika berhasil memecah belah. Ketika berhasil untuk memporak-porandakan hubungan silaturahim, kawan dengan kawan, suami dengan istri, jiran dengan jiran, kelompok dengan kelompok. Bila bermusuh, ini yang menjadi kehendak dan keinginan syaitan. 2 orang sedang berselisih, kita dalam Quran kan, wa ta'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ketika diceritakan tentang ilmu sihir yang merupakan ilmunya syaitan, diberikan contoh oleh Allah. Kesan daripada ilmu sihir itu adalah perpisahan antara pasangan dengan pasangannya. Kan banyak kesan ilmu sihir. Kenapa yang dicontohkan oleh Allah dalam Quran masalah perpisahan dan putusnya hubungan? Karena itu yang paling diinginkan oleh syaitan. Ketika 2 orang ini bertelaga dan bersilat lidah, masing-masing ingin berhak untuk mengambil air, maka masing-masing panggil kelompoknya, seperti mana Habib Jamal sebutkan sebentar tadi tentang asabiyah, tentang fanatik. Katanya, ya ma'asyaral muhajirin, kata Jahjah anak buah Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar daripada golongan muhajirin. Hai golongan muhajirin, tolong saya. Kata yang anak buah Ansar mengatakan, ya ma'asyaral ansar, tolong saya. Suara didengar, masing-masing panggil kelompoknya. Asabiyah, jahiliyah, fanatik kekelompokan. Padahal dua-dua adalah orang Islam. Dua-dua itu hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka masing-masing ketika itu datang. Muhajirin sebagian datang, Ansar sebagian pun datang. Masing-masing dalam keadaan marah. Sampailah Rasulullah datang. Katanya, ada'wal jahiliyah wa ana baina dhahranaikum. Saya masih hidup di tengah-tengah kamu. Kamu masih mengangkat slogan jahiliyah dengan fanatik seperti ini, nak berkelahi karena beda dalam memanggil kelompoknya. Tahu apa masalahnya? Baldi. Tahu baldi? Timba. Kalau umpamanya satu, ya sudah kamu dulu. Ya kan?
Kan boleh ngambil satu-satu selesai mengambilnya. Tapi karena ego, emosi, tidak mau mengalah, dan dia tidak mau mencipta salam, maka masing-masing mempertahankan egonya. Itu yang ditegur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas afshus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Bukan hanya mengucapkan salam, tapi orang lain selamat daripada kita. Orang yang alim di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu namanya Mu'adz ibnu Jabal. A'lamun nas bil halal wal haram, Mu'adz ibnu Jabal. Orang yang paling alim dalam ilmu halal dan haram, yakni ilmu fiqh, Mu'adz bin Jabal. Nabi pesan kepada Mu'adz, masih muda waktu itu, masih remaja waktu itu, tapi alim. Apa sebabnya? Dia tahu masa mudanya digunakan untuk mencari ilmu. Dia tahu kalau dia sibuk dengan ilmu, dia tak akan mungkin berpikir hal-hal yang membawa dia kepada kelalaian dan juga dosa. Maka sibuk dengan mencari ilmu. Kata Nabi pesanannya kepada anak muda yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Setelah Mu'adz tanya kepada Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah, saya ini kalau bercakap dicatatkah amal saya ini? Kata baginda Rasulullah, ya Mu'adz, sakilatka ummuk wa hal yukabbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hai Mu'adz, kamu tak tahukah? Orang itu akan dicampakkan ke dalam neraka, kepalanya dulu, dalam riwayat yang lain hidungnya dulu, karena mulutnya. Apa sebab mulut? Karena tak menjaga mulut daripada menyakiti orang, tak mencipta salam, selamat pada orang, termasuk kepada diri sendiri. Bukankah Nabi bersabda, identitas muslim itu bukan pada KTP, tapi pada penjagaan mulut dan juga penjagaan tangan. Itu identitasnya muslim. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu muslim, orang lain selamat daripada mulutnya dan juga tangannya. Karena dua hal ini yang banyak menyebabkan pergaduhan. Mulut dengan kata-kata, tangan dengan tulisan. Bukan cuma pukul. Zaman sekarang lagi canggih, kata-kata itu sudah dengan tulisan. Komen dekat Facebook atau IG yang menimbulkan provokasi itu bahagian daripada kata-kata juga. Hati-hati, Anda punya kata itu bukan hilang begitu saja. Ini kata-kata kita punya komen, bukan hanya kita komen khalas, yang penting mereka sudah selesai kemudian kita boleh tidur nyenyak. La. Akan dicatat, akan dipertanggungjawabkan itu kata yang Anda komen dalam Facebook atau apapun juga. Oleh sebab itu diajarkan di dalam hadis supaya kita banyak menjaga mulut daripada berkata yang boleh memudaratkan, bukan kepada orang lain dulu, tapi kepada diri kita sendiri. Karena apa yang kita kata, kita yang akan bertanggung jawab. Di antara yang perlu kita jaga dalam perkataan, mengelak daripada perdebatan yang tidak memberi faedah. Banyak zaman kita sekarang ini suka berdebat. Lebih-lebih lagi yang berdebat tak punya ahli kemahiran dalam apa yang mau diperdebatkan. Ma dhalla qaumun ba'da hudan illa utul jadal. Orang itu tidak sesat setelah mendapatkan hidayah, melainkan seperti sesatnya orang yang suka berdebat. Hati-hati, kalau di komen dekat Facebook ada orang timbulkan satu isu, jangan mudah terpacu dengan emosi. Jangan mudah untuk ikut-ikutan untuk menjawab kalau tidak tahu. Diam saja kalau tidak tahu. Jangan pedulikan saja. Jalankan apa yang kita tahu tanpa kita klaim dan kondem kepada apa yang dilakukan oleh orang lain kalau kita tidak tahu. Hati-hati daripada bertindak dengan kata-kata yang kita tidak tahu, sehingga kata-kata kita itu boleh menjadi bom kepada untuk diri kita sendiri, karena kita akan menanggung resiko daripada apa yang kita katakan. Afshus salam. Sebarkan salam, biarkan orang lain selamat daripada mulut, juga daripada tangan kita, karena apa yang akan diucap dan ditulis ada pertanggungjawabannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut akan ditutup oleh Allah, tangan akan berbicara, kaki akan menjadi saksi atas apa perbuatannya dilakukan olehnya ketika berada di dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi bersabda afshus salam. Yang kedua, at'imut ta'am, beri makan kepada orang, maksudnya bantu orang,
tolong orang. Ahabbul a'mal ila Allah, baginda bersabda, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling disenangi oleh Allah adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin mu'minin. Amal yang paling disenangi oleh Allah menjaga perasaan orang yang beriman, yaitu mengangkat kesusahan, membantu mereka membayar hutang, dan juga mengangkat musibah yang menimpa kepada mereka. Kata baginda Rasulullah, saya kalau keluar bersama dengan teman saya untuk saya penuhi hajatnya, lebih saya sukai daripada saya i'tikaf di masjid saya selama 1 bulan penuh. Wala an amshi ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hada syahra. Memenuhi hajat orang lebih baik daripada i'tikaf selama 1 bulan. Apa sebabnya? Salam kepada orang, tolong kepada orang. Itu hubungan antara kita dengan manusia secara umumnya dan manusia secara khususnya, dan juga kepada diri kita sendiri dengan qiyamul lail. Maka jaminan Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Demikian didikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabatnya, adalah mendidik bagaimana menjadi insan yang memberi kebaikan dan kedamaian untuk diri sendiri dan juga kepada orang lain, tidak menimbulkan keburukan dan juga kerusuhan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kita berdoa di majelis yang penuh dengan barakah ini, mudah-mudahan kita mengambil inspirasi daripada cara Nabi mendidik kepada anak-anak muda untuk menimbulkan kedamaian dan juga salam. Mudah-mudahan kita memainkan peranan sebagai anak muda, memainkan peranan mencipta salam dan damai, walaupun beda kelompok, walaupun beda jamaah, walaupun beda apapun bentuk perbedaan. Biarlah perbedaan itu sunnatullah dan tetap kita mesra satu dengan yang lain. Buat hashtag mesra dalam berbeda, supaya tidak bermusuh satu dengan yang lain, karena kita adalah merupakan umat Nabi Muhammad SAW yang bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim, orang Islam bersaudara dengan orang Islam, tidak boleh menipu, tidak boleh berdusta, tidak boleh menghina, dan tidak boleh merendahkan kepada orang Islam yang lainnya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majelis kita pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala curahkan pandangannya dan juga rahmatnya serta nadrahnya kepada kita semua.